Pak Aryo, ya, Ya, Pak Aryo. siap. Suara saya terdengar jelas, Pak Indra? Pak Aryo ya, alhamdulillah sudah Ya. hadir. Mohon maaf, Gimana suara Pak saya terdengar kabarnya? jelas atau tidak? Jelas Pak, jelas. Oke, Sangat siap. jelas. Oke. Jadi ini teman-teman Pak Aryo yang CEO di Executive. Jadi nanti teman-teman bisa eh, bertanya-tanya kalau ada yang benar-benar tertarik dunia software developer, silakan bertanya nanti bagaimana sih kiat-kiatnya, triknya atau bagaimana memulainya nanti teman-teman mengambil ilmu dari waktu langsung saja ya Pak Arjo. Ini Pak Arjo ini teman saya di waktu kuliah di Semarang. Oke, Oke. saya serahkan waktu ke Pak Arjo, monggo Pak Arjo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kaprodi Program Studi Teknologi Informasi atau Informatika, Bapak Indra Maulana, beserta jajarannya, juga salam hormat kami kepada Bapak Ketua, Rektor atau Pimpinan di IPB Cirebon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini secara daring. Ini saya lihat ada 80 peserta lebih yang tercatat di sini, dan itu sangat luar biasa sekali. Antusias para adik-adik semua untuk mengikuti kuliah umum. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa lancar, kemudian juga nanti saya akan bercerita. Hari ini tuh saya banyak bercerita tentang bagaimana sih perjalanan saya, kemudian juga bagaimana sih perkembangan IT itu pada umumnya. Namun sebelum itu, perkenalkan saya untuk sedikit perkenalan terlebih dahulu. Ya. Jadi saya kenal dengan Bapak Indra ini waktu kuliah, dulu waktu kuliah di Udinus S2 bareng. Kalau saya domisili ada di Wonosobo. Tetapi untuk beberapa kantor kami juga kami kembangkan ke beberapa kabupaten atau kota di Indonesia. Untuk pendidikan saya, S1-nya itu IT, S2 juga IT. Untuk proyek, kita sudah menangani proyek dari sudah lama ya. Jadi untuk di tahun 2010 kita juga menjadi pengelola IT, juara instruktur saya juga pernah berturut-turut dari 13 sampai 15. Kemudian juga sempat wirausaha muda mandiri 2016, dan yang terbaru kemarin di tahun 2023 kami mendapat 20 startup terbaik dari Kemenperin pada Startup for Industry 2023. Pada pagi hari ini mungkin sekitar 1 jam saya akan bercerita yang mungkin nanti akan dilanjut tanya jawab sama adik-adik semua. Dalam 1 jam ini saya akan bercerita mulai dari company profile-nya, terus cerita dari saya pribadi, sama yang terakhir adalah peluang. Peluang bagaimana sih nanti ke depannya, apalagi adik-adik ini berada di jurusan pendidikan teknologi informasi atau informatika. Ini kantor kami yang di Wonosobo, ini yang kita kembangkan juga di beberapa daerah, termasuk di Kediri, Jakarta, Virtual Office, kemudian juga di Purwokerto, perwakilan cabang, dan berencana untuk di beberapa kabupaten lainnya. Dulu 2010 kita badan hukumnya CV, kemudian di tahun 2022 kita berubah menjadi PT Dieng Cyber Indonesia. Ini sekilas perjalanan, nanti mungkin saya akan lebih banyak bercerita. Jadi di tahun 2009 itu kita terbentuk komunitas IT Dieng Cyber. Kemudian di tahun 2010 itu terbentuk CV Dieng Cyber.
Kemudian di tahun 2011 kita mengerjakan proyek untuk semua desa di Kabupaten Wonosobo. Ini proyek SIM desa. Di tahun 2015 kita mengerjakan untuk database PSM. Ini penggerak swadaya masyarakat itu dari bidangnya Kementerian Desa di sub bidang Puslatmas, Pusat Pengembangan dan Pelatihan. Oh iya benarnya. Kemudian di tahun 2017 kita mendapat penghargaan. Jadi penghargaannya tahun 2017 untuk kegiatannya tahun 2016. Ini dari Wirausaha Muda Mandiri. Mungkin adik-adik kalau mau submit masih ada di bulan ini masih ada istilahnya pembukaan untuk yang mau ikut ke Wirausaha Muda Mandiri tahun 2023. Ini dulu beberapa kegiatan kami di luar negeri. Kita juga punya klien luar negeri, beberapa klien, bukan cuma satu dua, tapi ada beberapa. Ini salah satu contoh yang kebetulan datang ke tempat kami, karena kebetulan dia istrinya ternyata orang Wonosobo juga. Sekarang domisilinya di Belgia, dia orang Kroasia. Dan itu juga sering cerita ke saya, yang ngajak untuk ke sana, ke Belgia. Karena di sana hitungan biayanya itu untuk gaji udah per jam, euro. Bukan gaji bulanan lagi, tetapi adalah gaji per jam di luar negeri. Dan itu peluangnya terbuka lebar sampai saat ini. Ini kemarin yang di startup Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian. Ini yang kita masuk 20 finalis startup terpilih di nomor 18 di bulan Agustus kemarin. Yang kita juga saat ini mengerjakan proyeknya dari Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian tadi kan adik-adik sudah melihat ya, termasuk Bapak Ibu dosen juga melihat beberapa produk kami. Pada dasarnya kami memiliki produk itu sudah ratusan. Cuma mungkin yang saya ceritakan di sini, ini mungkin ada lima produk, termasuk slide berikutnya. Ini yang pertama itu kita mengembangkan aplikasi kasir menggunakan AI. Ini di tahun 2015. Di 2015 ini kita mengembangkan aplikasi kasir dengan nama AI POS atau iPOS. Ini kita menggunakan algoritma untuk ngelacak transaksi. Jadi seperti yang teman-teman kalau misalkan beli di Indomaret, Alfamart, di Swalayan, dan lain sebagainya, itu data transaksinya Mas Mbak itu bisa dikelola. Jadi kemungkinannya seperti sekarang itu kan kalau teman-teman misalkan buka di Shopee TV, kemudian masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, itu muncul iklan televisi. Kemudian ketika check out salah satu produk di marketplace, itu juga sama. Ini karena sekarang itu semua data itu akan menjadi nilai yang tinggi. Data dari transaksi Mas Mbak semuanya. Jadi bisa diprediksi kira-kira produk ini akan laku atau tidak. Kira-kira perusahaan ini akan untung atau tidak. Yang kedua yang saya ceritakan itu tentang marketplace. Kami mengembangkan marketplace itu dari tahun 2013. Nih, sudah bikin marketplace. 2018 dan 2017 ini digunakan oleh Pasar Ijo. Ini untuk internet marketing Nahdlatul Ulama waktu itu. Kemudian di 2022 sampai sekarang ini digunakan oleh Kadin Kabupaten Wonosobo dan alhamdulillah kita mendapatkan Kadin Impact Award.
Jadi kemarin dari ketua Kadinnya Pak Arsad Rashid itu eh, timnya berkunjung ke Wonosobo untuk melihat seperti apa sih markas itu. Jadi kita mengembangkan marketplace ini sudah sangat banyak sekali dari tahun 2013. Yang waktu itu kalau adik-adik tahu marketplace di Indonesia itu hanya ada eh, Berniaga sama OLX atau Toko Bagus. Kalau adik-adik ingat di tahun 2013-14 itu belum ada Tokopedia, Shopee, tapi adanya Toko Bagus sama Berniaga. Nah, kemudian ini salah satu produk yang unik. Produk unik ini orang itu datang ke tempat kami. Datang ke tempat kami itu meminta, Mas Aryo, saya minta tolong untuk dibikinkan billing. Jadi billing itu kayak warnet lah atau wartel kalau zaman dulu. Tapi yang di billing itu adalah WhatsApp. Jadi orang itu minta ke kami kemarin itu di tahun 2020 itu datang ke tempat kami. Itu minta, Mas saya minta dibikinkan, dia itu kerjanya nyewain HP. Nyewain HP, nyewain HP, terus apa namanya? HP ini dikasih WA atau WhatsApp. Ketika mau pakai WhatsApp, itu harus bayar. Dan ternyata di Indonesia sebagainya, seluruh Indonesia. Termasuk saya cek di Cirebon di database. Servernya kan di tempat kami, di tempat yang server. Itu saya cek di apa namanya di database Cirebon ada 2 tempat ternyata. Coba mungkin kira-kira ada yang tahu tempat mana yang nyewain WA dan mau bayar untuk sewa WA. 2 tempat di Cirebon. Ada yang tahu mungkin Mas Mbak? Sambil diskusi nggak apa-apa. Mbak Elsa, ini yang open mic. Suaranya nggak terdengar. Pak Indra, tahu mungkin tempatnya? Atau saya pernah cerita atau belum ini Belum sama cerita, Pak Indra? ceritain penasaran saya. Bagaimana Pak Indra? Iya, kayaknya belum pernah cerita deh Mario deh. Suaranya bergema Pak Indra, suaranya. Nih. Kayaknya belum Pak. Oh, belum ya? Oke. Di Cirebon ada 2 tempat Pak Indra. Saya bisa Oh, bukakan servernya. Kalau misalkan nanti ketemu jawabannya. Kalau enggak ya nanti tak kasih tahu kisi-kisinya. nanti saya main melihat-lihat nanti. Jadi di ICA Cirebon ada 2 tempat ternyata. 2 tempat yang nyewain WA ini. Dan mereka mau bayar. 2 tempat di Cirebon. Coba di mana? Klien saya. Ini tak nanti kalau tak buka ke database langsung ketahuan tempatnya. 2 tempat di Cirebon. Nyewa WA dan mau bayar. WA disewa Pak. Ya benar. WA, jadi aplikasinya namanya Just We Call. Nah, ini kita patenkan juga kemarin kalau dilihat di HKI itu ada namanya Just We Call. Itu yang kami yang patenkan karena permintaan orangnya dipatenkan misal kemarin. 2 tempat di Cirebon, seluruh Indonesia ada. Di Wonosobo pun juga ada. Nyewain WA dan bayarnya mahal loh. Per menitnya itu ada yang sampai Rp100 lebih. 500, 250 apa ya saya cek di server sebentar. Itu Yang ada menyewakannya berapa? nyewain WA. Iya. Jadi kalau dulu kan nyewain telepon ya, telepon wartel itu kan. Hmm. Sekarang yang disewakan WA. Saya cek harganya di sini. Di Cirebon itu dikasih harga, sebentar, daftar harga. Setting
Di mana kira-kira Mas Mbak? Di tengah kota lokasinya. Tengah kota. Lokasinya tak kasih kisi-kisi coba ya. Eh, buka di database ini lokasinya, daftar lokasi. Cirebon. Dia dipasang tanggal 2 Agustus 2022, baru setahun, belum ada. Nah, tempatnya itu di Jalan Jalan Benteng. Jalan Jalan Benteng. Benteng, ada apa di Jalan Benteng, Pak Indra? Jalan Benteng. Wah, ini kalau jalan saya nggak hafal. Wilayahnya mana? Jalan Benteng, Panejunan, Kecamatan Lemah Kupungkuk. Lemau. Oh, kabupaten ya? Apa ini? Apa itu Pak Indra? Tempatnya apa itu? Wah, saya emang nggak hafal ya. Satunya lagi berada di Cirebon juga. Ya. Jalan Wijaya Kusuma Gintung. Saya ngeblank, nggak tahu yang mana. Oh, ceritain aja, Pak. Belum Penasaran. tahu? Belum. Ya, dan tahu nggak kira-kira daerah itu kok ada orang yang mau nyewa WA? Nah, itu. Aku disewakan masih 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 belum nangkep saya itu. Ya, WA itu disewakan WA. Nah, saya tampilkan di sini apa ya, geserkan ke layar sini. Cirebon, itu ada dua ini Cirebon ini. Oke. Pasangannya tanggal 2 Agustus ada 15 Morning Juni. in pro- Yang satunya lagi di Cirebon ini Cirebon, sudah munculkan. Cirebon ada 4 unit. Ini setiap daerah ada. Bahkan yang di lingkungan ini ada 15 unit. Masih aktif statusnya. Yang dari server Jaswicall-nya ini. Apa kira-kira? Cirebon, dua tempat. Mas Mbak mungkin yang rumahnya daerah situ ada nggak? Ada yang tahu, teman-teman? Kira-kira ada yang bisa nebak? Saya bisa nebak ini. Hadiahnya nanti dari Pak Indra, hadiahnya. Nanti hadiahnya saya kasih izin untuk PKL di tempatnya Pak Arya. Jalan Wijaya Kusuma Gintung, Kecamatan Ciwaringin. Pak Eka, Pak Kaprama Aditya, Komarus. Ya, ada yang tahu? Nih. Open mic nggak apa-apa. Ini sambil diskusi nanti kita banyak tanya jawab biar 1 jam juga nanti lebih asik. Mas Sufan Nah, belum tahu juga. Ada yang tinggal di sini nggak? Wijaya Kusuma Gintung atau di satunya hutan. Soalnya kok baca malah. Kedengeran nggak tadi? Jalan Benteng. ini kayaknya masih pada ini deh, masih Apa ngambang. Mas Alif, Muhammad Alif, Mas Indra? Ya, saya nggak ini saya nyerah saya. Ya, suaranya agak bergema. Ya udah kasih tahu jawabannya. Jawabannya itu masa nggak ada yang tahu sih, ya udah tempatnya inilah, tak tampil ke tempatnya. Tampil ke tempatnya dulu aja. Oh, Nah, kalau dimunculkan kan langsung ketahuan. Ini tempat apa ini? rutan ya. Oh, buat jasa ini dah video call keluarganya ya. Ya, Oh, dipakainya itu di sini Rutan kelas 1 Cirebon. oh dipakai para napi ya, Pak? Ya dipakai warna napi kan butuh hubungin keluarganya. Oh, benar-benar. Oh, iya iya iya, paham paham. Apalagi tahun 2020 itu kan nggak boleh ada kunjungan Oh iya benar. pas COVID. Nah, napi ini kan pengen tahu apa namanya, keluarganya kan pengen tahu wajahnya kan, kangen dan lain sebagainya kan. Iya, betul. Nah, makanya dibikinkan billing WA karena Hmm. supaya bisa video call. Iya. Satunya lagi di LPN. LPN Cirebon. Nih.
Nih. Nah, Oh di iya. sini. Bahkan di sini di record juga apa namanya? Telepon mereka itu ada kita proses recordnya juga. Jadi ketika dia mau telepon-teleponan itu ada proses rekam di situ. Ini datanya, database-nya saya tampilkan juga ini. Nah, ini tadi ini flash record ini. Ini yang tadi tak tampilkan. Saya clear dulu ini ada yang gambar kayaknya. Nah, ini di lapas Cirebon. Ya, ada yang mencet-mencet. Oke, ya. Nah, ini jadi ini ternyata dipakai se-Indonesia Raya ternyata. Jadi dengan adanya teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, saya baru mudeng. Oh, saya Ya, tuh selain itu juga ada pondok juga dan itu ternyata nominalnya ada. keuntungannya dia tinggi banget. Keuntungan dari cuma nyewain seperti ini. Ya, betul, betul. Wonosobo ada juga, Wonosobo sampai Makassar, luar Jawa dan lain sebagainya itu ada semua. Bahkan di semua daerah dia punya cabang Jawa Timur, luar Jawa dan lain sebagainya. Oh, ini reload kayaknya. Belum ke refresh. Nah ini Wonosobo baca. Cuma 3 unit tapi Wonosobo karena nggak begitu banyak. Tapi kalau lokasi-lokasi yang kayak rame Banyak itu penjaranya ya. bisa sangat rame sekali, bisa sangat banyak unit. Tuh. Nih. Terus yang ketiga, yang keempat, kami juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka. Ini tahun kemarin kita sebenarnya udah lolos untuk nerima MBKM. Itu di independen kemarin yang saya ajukan. Ya, yang kita ajukan itu studi independen, itu kita bisa menerima 100 orang kapasitasnya dan itu dibiayai oleh Kemendikbudristek. Mulai proses studi independen sama magang bersertifikat. Nah, jadi kita juga cuma kemarin kelemahannya kita telat izinnya itu harus 2 tahun. Jangan lembaga pendidikan yang kami ajukan itu baru 1 tahun. Untuk akta dan lain sebagainya baru 1 tahun. Jadi tahun depan itu termasuk kalau adik-adik pengen apa istilahnya mengikuti program yang di tempat kami. Ini modelnya di tempat kami itu pembentukan startup. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Dieng Saber itu pasti ada anak-anak yang presentasi untuk memaparkan hasil proyek ketika melakukan studi independen atau magang. Kalau magang itu latihan kerja, kalau studi independen nanti ikut pelatihan. Dan output pelatihan itu adalah menjadi seorang teknopreneur. Bisa seorang digital marketer, bisa seorang bisnis analis, bisa seorang programmer, bisa juga seorang founder teknologi atau digital startup. Ini kemarin yang ini. Kemudian produk lain yang menurut kami unik juga, ini sampai sekarang masih jalan. Ini apa ini kira-kira Mas Mbak? Ada yang tahu nggak itu apa, teman-teman? Grafik apa tuh Apa? kayak gitu? Ya. Ini cryptocurrency, ya. Benar Mas Elang? Ya, kripto. Sama Citra. Tetapi bedanya apa dengan cryptocurrency lain kira-kira? Mungkin saya jelaskan aja suaranya agak kurang jelas dari situ. Ya. Jadi si yang ke tempat kami itu dia itu bukan masalah membuat
apa namanya membuat aplikasi trading itu bukan, tetapi dia itu membuat koin sendiri. Itu uniknya di situ. Bikin kripto sendiri ya, Pak? Ya, dia bikin kripto sendiri. Jadi si Bitstamp ini nama koinnya Stenium. Oh, ini bisa ada co-host nggak sih Pak Indra? Mas Indra bisa saya dijadikan co-host. Coba diklik kanan, saya dijadikan co-host. Bisa nggak? Ada fitur co-hostnya nggak? Oke. Ya, Siap, bentar Pak. ada nggak Lanjut. coba? Siap. Soalnya, oke, sip, sip. Jadi nanti mungkin beberapa teman atau dosen kan bisa dijadikan co-host untuk nge-mute ini, nge-mute mic yang muncul. Iya, benar, Pak. Jadi kadang saya jawab tadi mau record juga lupa. Cuma ini dia direkod ya Mas Indra. Eh, saya rekor, Pak. Ya, di komputer apa cloud tadi settingannya? Di lokal, Pak. Ya, nanti tak apa minta recordnya juga untuk upload biasa di YouTube. Oke, siap. Ya, terima kasih lah. Jadi dia itu bikin koin namanya Stenium. Bahkan orang ini dia sampai dapat investor dari nggak ada suaranya, yang nggak ada suaranya siapa ya? Mas Adi. Suara saya terdengar Pak Indra? Ada, Pak, terdengar, Pak. Jelas? Jelas, oke. Jadi saya kalau seperti ini tuh saya pakai dua monitor, jadi saya bisa memonitor sebelah kiri sama kanan. Yang chatting, terus yang open mic, terus juga kamera teman-teman semua. Siap, siap. Ya, kelihatan. Nah ini dia itu bikin koin namanya Stenium, dan itu nilai koinnya itu pernah sampai $3. Yang artinya koinnya itu dia nggak modal apa-apa, yang modalnya kecil, dia satu koin sampai 30.000 lebih. 45.000 lebih, waktu itu 15.000. Koin namanya Stenium. Kalau mau di browsing, nama koinnya Stenium. Cuma sekarang lagi hancur, lagi kurang kurang apa namanya kurang diminati. Ya, sedang merah semua marketnya. Nah, sekarang perubahan market, tapi paling enggak ilmunya yang kita pelajari. Oh, ternyata dampak pasar itu seperti itu, gitu loh. Nih. Jadi dia itu koin Indonesia malah ya di saya buka. Ini sudah masuk ke coin market cap ya? Oh, Oh, ya. udah masuk main coin market cap udah masuk. Dan ternyata itu orangnya nggak jauh-jauh dari tempat saya juga yang bikin. Nah, ini. Sekarang harganya cuma Rp55. Tetapi dulu itu sempat sampai $3. Jadi $3. Oh. Jadi yang tingginya kan di situ. Ini. Berarti ini sekarang waktunya share coin ya, Pak? Ya, jadi kalau misalkan kita berpikir ya, apalagi sekarang di era-era musim perjudian online dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya permainan pasar. Jadi adik-adik itu harus hati-hati. Permainan pasar karena ibaratnya kalau kita istilahnya itu judi online, slot dan lain sebagainya, itu kemungkinan menangnya itu sangat kecil sekali. Wong yang kelihatan di pasar aja ya, misalkan kan ada roulette yang diputar-putar itu, roulette yang diputar-putar itu saja masih bisa diakal-akali sama si orangnya, si bandarnya. Apalagi yang secara teknologi yang nggak kelihatan. Jadi memang sengaja yang bermain judi online seperti itu memang dipancing. Dikasih uang dulu dikit, dimenangkan, habis itu benar diatur adminnya. Jadi ada algoritmanya Mas Fajar. Ya ini kalau mau tanya lewat chat nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan biar nggak open mic lewat chat boleh. Saya monitor chat juga. Itu memang sengaja diatur admin. Karena saya tahu sistemnya juga dan bikin sih enggak, tapi saya tahu bikinnya. Jadi ada algoritma-algoritma tertentu. Oh ini orang dimenangkan dulu, gitu. Dikasih pancingan apa namanya
pancingan supaya dia itu minat untuk top up terus. Top up ke itu, ke apa namanya, ke sistemnya itu. Akhirnya kadang ada juga yang sudah top up, sudah menang, tapi nggak bisa di WD atau nggak bisa ditarik uangnya. Itu juga ada. Karena banyak juga broker atau istilahnya broker atau yang sebagai bandarnya itu apa namanya, dia itu sengaja memang dibikin tidak terregistrasi atau dia hanya tipu-tipuan. Jadi hati-hati kalau registrasi di sistem kayak gitu. Kalaupun menang, kadang tidak bisa dapat uangnya. Sesuai sama lagunya Roma Ya, Irama. jadi yang istilah tipu-tipuan seperti itulah. Terus yang ditanyakan Mas Ahmad Hoiril ya. Nah, jadi memang iya mereka itu sengaja menghack web-web yang tidak diupdate. Termasuk saya juga ada web yang tidak diupdate. Itu web yang terutama CMS basisnya. CMS yang tidak diupdate. Bentar saya balas WA. Nah, itu yang tidak diupdate itu punya celah. Jadi di internet itu sudah dipublikasi, contohnya di situs exploit.db, itu ada cara bobol situs itu ada, Mas Mbak. Jadi cara bobol situs itu salah satu contohnya itu di web exploit misalkan. Webnya ini saya bukakan sebentar. Nah ini mungkin kelihatan ya di layar. Itu ada contoh-contoh apa namanya bug bug yang error-error itu loh. Jadi error kalau website nggak diupdate itu, oh, sebentar masih loading. Ya, Exploit kemarin di situs kami tuh kena Pak, itu tuh di situs kampus. ya. Jadi Karena kampusnya itu tidak diupdate Pak Indra. hmm, Jadi memang sudah dipublikasi. Contohnya misalkan OJS ya. Kalau yang di penelitian itu OJS versi 3 itu bugnya itu udah ada istilahnya cara jebolnya itu kayak gini itu sudah ada. Cara bobol webnya itu sudah ada. Jadi kalau teman-teman buka-buka di internet itu kalau yang iseng-iseng, nah ini kan exploit database. Jadi celah-celah keamanan itu sudah ada semua. Misalkan ini contohnya Apple Safari Security, terus WordPress, terus OJS misalkan. Terus sistem-sistem yang lain itu sudah ada contoh-contoh ini tipenya kan kita cari. Setelah itu sudah ada web server Linux, Debian dan lain sebagainya itu ada semua celahnya semua. Itu yang dipublikasikan dan memang sengaja dikasih tahu ke adminnya untuk diupdate. Makanya ketika kita pakai sistem CMS itu harus diupdate. Namun ketika kita belum update, berarti celah itu masih ada. Akhirnya bisa dibobol oleh orang yang tidak berhak. Contohnya salah satunya web-web pemerintahan yang ditanyakan Mas Ahmad Hoiril. Gitu. Tuh. Atau sini suasana kerja tempat kami, tadi mungkin sudah ada di video, jadi kita apa istilahnya, kita bangun karakter juga, karakter religius. Rapid itu kita ambil waktu pas musim corona kemarin. Ada rapid test, kita ambil rapid religius, amanah, peduli, intelektual, dan disiplin. Nah ini kenapa? Karena waktu musim corona itu kemarin kan wajib cuci tangan ya. Cuci tangan, ya, daripada cuma cuci tangan, mendingan wudhu sekalian. betul. Nah, kebetulan ini kantor kami itu yang di sini itu kan dekat dengan masjid. Cuci tangan di sini semua kan antri. Akhirnya cuci tangannya ke masjid. Nah, ketika cuci tangan di masjid, yang mendingan wudhu.
Nah, setelah wudhu, ya mendingan sholat duha sekalian. Makanya di presensi aplikasi kami itu ada tulisan, sudahkah Anda sholat duha atau belum? Meskipun yang registrasi itu orang non-Islam, kan ada yang tanya juga di grup, Pak, saya non-Muslim gimana? Nggak usah diabaikan saja, Mbak, Mas. Gitu. Kita rutin kegiatan, ini yang mahasiswa juga dari Politek Cilacap, waktu itu 5 bulan. Ini pas agak nggak begitu rame. Kalau sekarang, kalau pas musim rame di tempat kami itu, seperti ini. Jadi ini beberapa yang sudah kita mulai rame. Karena pandemi kan kita batasi juga. Jadi ini pakai masker semua anak-anak. Meskipun pakai masker ya masih cukup rame juga. Ini mereka, kita ada mobil, kita brand, terus mereka coba latihan jualan online. Untuk nguatin mental, latihan mental. Latihan mental, ini kita juga, apa namanya, kita punya stand juga waktu itu, untuk bagi-bagi siswa atau mahasiswanya waktu itu. Ada juga kegiatan di luar lapangan, ada juga yang kegiatan di office, seperti ini, coding. Terus ini presentasi rutin, jadi nanti ketika selesai satu program itu wajib presentasi hasil projectnya. Salah satunya mungkin beberapa kita upload juga, dan ada yang live juga kita upload di YouTube-nya Dieng Saber. Ada yang live, beberapa live 2 jam atau 3 jam itu murni full presentasi mereka. Terus ini yang di kantor, kantor juga ini aktivitas di luar. Ini kita biasanya aktivitas berbagi makan dan lain sebagainya pas bulan Ramadan. Nah, ini yang tentang Dieng Sabernya. Kemudian yang ingin saya bahas lagi, karena ini adik-adik kan juga semester 1 sampai semester 7 ya Pak Indra, ini berarti. Ya, betul Pak. Semuanya kita ikut sertakan. Yang jadi tantangan itu kan semester 1. Semester 7 mungkin iya, tetapi perubahan ke depan mungkin belum sedrastis yang semester 1. Adik-adik yang semester 1 ini tahun 2023, kalaupun tepat waktu, adik-adik ini akan lulus di tahun 2027. Kalau 4 tahun tepat waktu. Padahal sesuai data ini akan terjadi transisi tenaga kerja global di tahun 2030. Artinya, mulai dari tahun 2017 kemarin, ini sudah ada 65% profesi masa depan itu mulai ditemukan sedikit-sedikit. Contohnya apa, Mas, Mbak, yang pekerjaan baru? Di tahun 2017 belum ada, di tahun 2020 ada. Lewat chat nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa open mic. Apa kira-kira? Yuk, teman silakan. Apa Apa kira-kira silakan? AI ini ya terlalu boleh, tapi apalagi yang kerjaan yang baru, spesifik, yang Mas spesifik ya Teddy, Pak? selain pengembangan AI, pekerjaan yang dulunya belum ada terus ada. Mungkin yang pernah kalian lihat di TikTok gitu. Ya, pekerjaan sebagai live TikToker. Dulu kan nggak ada, sekarang ada. Apalagi coba Mas Mbak, jualan online, bener Mas Muhammad Isa. Dulu orang Live jualannya, Instagram. ya di chat aja nggak apa Mas Faisal. Nah, data analis, ya, bisa. Jualan online dulu orang jualannya itu harus ke pasar. Kemudian dia itu harus sewa ruko, ya kan? Ya tulis juga yang lain silakan nanti saya komentari Mbak Elsa, Mas Mas Slamet, Mas Ahmad Humaydi. Wah, Asmin Slot malah ini. Ya dulu belum ada, tapi sekarang ada. Ya. Jadi kejahatan itu juga akan berkembang, Mas. Sama yang tadinya nyurinya kita pakai apa istilahnya jebol gembok, jebolnya lagi udah bukan gembok lagi, tapi jebol enkripsi, hacking, ya carding seperti itu. Cuma carding sekarang udah agak sulit, ya tidak seperti dulu.
Zaman dulu tahun 2010-an, 2004, 2004 sampai 2008 itu jaya-jayanya orang carding. Carding itu baca kartu kredit. Tapi sekarang itu risikonya sangat tinggi. Kira-kira kenapa? Masih bisa, tapi risikonya sangat tinggi. Kira-kira kenapa? Terus jarang juga yang pakai untuk beli barang itu jarang. Pernah beli barang Mas lewat kartu kredit yang dibajak? Pasti nggak mungkin berani. Pasti. Kira-kira. Iya. Kira-kira kenapa kok nggak berani beli barang? Coba Mas Ya, Ahmad Hoiril ini yang pernah beli bisa. Untuk beli barang nggak mungkin pasti. Bukan verifikasinya ribet, tetapi itu bisa dilacak. Barangnya sampai di mana dan polisinya itu nungguin. Karena saya juga punya teman di eh, Polda juga, kenalan-kenalan lah, sebenarnya bukan teman banget sih, kenalan-kenalan. Itu transaksi itu terlapor karena di kartu kredit ketika si nasabah merasa kecurian, digunakan belanja di mana misalkan. Belanja misalkan ternyata dipakai di Alibaba misalkan yang luar negeri atau Amazon. Tetapi barangnya dikirim ke Indonesia. Nah, misalkan itu Amazon tadi itu, di Alibaba atau Amazon terserah. Barangnya dikirim ke Indonesia. Lah itu kurirnya udah nungguin sama Pak polisinya. Ditangkap di kos-kosannya. Meskipun itu rumah kosong. Kalau dulu metodenya lewat pos di tahun 2000-an. Kalau nggak tahu udah lahir apa belum Mas Soiril. Dulu kita metodenya itu bukan kita, ding, saya enggak, tapi dulu itu orangnya itu metodenya itu lewat pos. Dan ngambilnya itu orangnya yang ngambil sendiri. Jadi ada barang yang tidak diambil, itu terus diambil. Tetapi sekarang sudah riskan banget. Apalagi yang luar negeri itu sekarang ada cukai yang harus dibayar. Jadi ke data dia bayarnya siapa. Jadi makanya jarang banget. Carding sekarang sudah mungkin tidak seperti eranya dulu, tahun 2000-an awal. Terus ini mulai kebijakan pemerintah dong, mulai TikTok Shop. Nah ini. Nah ini. Ini kalau yang ditanyakan Mas Muhammad Isa, ini kan TikTok Shop, ini yang jadi masalah kan Project S ya. Project S itu seperti kalau teman-teman lihat Alfamart, Indomart. Dia sebenarnya Project S juga sebenarnya. Di Alfamart, Indomart, itu yang paling laku, itu kan misalkan contohnya Aqua ya. Aqua, Le Mineral. Terus Alfamart, Indomart, itu bikin eh, air mineral dengan merek Indomart dengan harga lebih murah dan ditaruh di samping Aqua dan Le Mineral. Ini kira-kira kalau sebagai konsumen dulu ya sebelum kita pemerintah, sebagai produsen, pemilik, nah, sebagai pemilik dulu, kira-kira rela apa enggak dulu kira-kira kalau Mas Mbak sebagai pembuat Aqua, terus Indomaret tuh bikin Aqua juga tiruan dengan harganya lebih murah, ditaruh di sampingnya produknya Mas, itu rela apa enggak dulu misalkan? Ditulis ya, di chat boleh. Atau jawab ya boleh Pak Indra silakan. Rela ya. dulu enggak? Ya nggak rela, bener. Nggak rela, Pak. Iya. Nah, ini nggak rela. Nah, jawabannya pasti nggak rela. Bener, ini banyak rata nggak rela. Nah, TikTok Shop itu seperti itu, Mas, Mbak. Tidak karena bersaing, oke lah. Karena mungkin eh, belum merasakan barangnya nggak terjual. Contohnya gini, sebelum ada Aqua Indomart Alfamart, itu Aqua misalkan per harinya itu bisa laku 100 botol. Konsumen Indonesia itu ngelihatnya bukan rasanya, tetapi harganya rata-rata. Jarang orang yang fokus ke idealis banget, idealis banget untuk saya mau beli harus Aqua, itu jarang Indonesia. Dipelajari.
algoritmanya atau dipelajari pola pembeliannya orang, itu rata-rata yang dibeli itu yang penting yang penting air mineral, apalagi kalau mau dikasihkan cuma orang dan acara kegiatan. Karena misalkan ini nih ada seminar saat ini. Misalkan seminarnya ini luring ya. Dari pihaknya Pak Indra ini kan ada tim konsumsi yang beli air mineral. Pasti mungkin carinya yang murah dan Betul. produknya betul itu yang murah. Akhirnya yang tadinya di sampingnya ada Aqua harganya 6.000 adalah Aqua Indomaret harga 5.000, pasti yang diambil Indomaret. Itu kenapa jadi nggak relanya di situ. Tapi resikonya karena kita jual di Alfamart dan Indomaret. Kalau dari sisi produsen mau nggak mau itu risiko. Nah, pemerintah itu dia pengen coba nengain misah antara e-commerce sama marketplace. Padahal kalau kita lihat kecenderungan orang beli itu melalui marketplace, melalui e-commerce. Kalau mau dilarang, Facebook juga harus dilarang dong. Kadang kan kita punya grup jual beli juga kan di Facebook, ya kan? Di Betul. story-nya kita kadang kita jual lewat social commerce. Jadi itu sekarang eranya bukan marketplace lagi atau marketplace sendiri dan istilahnya marketplace sendiri, sosial media sendiri. Tapi eranya sekarang itu memang social commerce, eranya sekarang. Dan memang itu dampaknya itu luar biasa. Dampak social commerce. Yang tadinya orang mau beli karena lihat di beranda jadi beli. Cuma liciknya si TikTok itu dia nyeting algoritma. Liciknya. Ini sebenarnya bukan licik sih, memang sengaja diatur. Amazon, Shopee, Tokopedia semua ngatur algoritma itu kok. Cuma memang saat ini UMKM kita itu belum siap. Kelemahannya di Tanah Abang dan lain sebagainya. Ini sebelum ada TikTok Shop, teman saya itu jualan baju, ngambil di Tanah Abang, sampai Tanah Abangnya itu yang diambil itu malah sepi. Yang laku malah punya teman saya. Perusahaannya namanya Nasir Corp, namanya perusahaannya kalau mau di browsing. Nasir Corp, ini kemarin juga baru dipanggil di Meta. Waktu pas saya ke Purwokerto, saya bareng sama leader advertisernya. Karena dia iklannya di Facebook itu per bulannya itu udah miliaran. Iklan ke Facebook bayar ke Facebook Ad. Itu bukan cuma 10-100 juta, tapi udah miliaran per bulan. Ini kemarin dipanggil sama si Meta. Jadi bukan cuma dia, tapi ada beberapa perusahaan yang dipanggil Meta untuk one on one coaching. Jadi istilahnya mereka itu ada pendampingan dari si Meta. Ini. Jadi kelemahannya adalah Tanah Abang ini belum siap. Dan tanggung jawab adik-adik IT ini ya mau nggak mau membuat mereka itu siap. Apalagi di pendidikan teknologi informatika. Ini, jadi ngajarilah, mau nggak mau memang eranya sudah kayak gini. Nggak mungkin kita tutup TikTok Shop, bentar lagi TikTok Shop-nya ada lagi loh. Akan dirilis tanggal 11 November kalau nggak ada halangan. Itu isunya 11 November, dia akan rilis aplikasi TikTok Shop. Jadi misah ya Pak? Terpisah, Bisa. terpisah, tetapi mungkin karena yang aplikasi kan nanti ada keranjang kuning lagi, tinggal lari ke TikTok Shop dipencet. Jadi TikTok Shop bisa jadi datanya tetap dari TikTok ya? Iya dari TikTok tetap. Nah, jadi mereka tetap tetap ada, tetap kayaknya tetap ada. Nah ini ke depan itu kayak gitu, akan kayak gitu. Jadi eh, tantangan kita itu jangan kagetan. Karena sampai 2030 ini pekerjaan-pekerjaan baru itu muncul terus. Pekerjaan aneh-aneh, data analis dulu nggak ada, sekarang ada. Ini yang kebaca sekarang. Besok mungkin ada lagi, setahun lagi. Hitungannya sudah bukan eh, tahunan, tapi mungkin per jam, per hari itu sudah ada perubahan. Karena pergerakan IT ini sangat cepat. Ini yang perlu diwaspadai dan ini adalah peluang, bukan ancaman ya. Peluang adik-adik itu nanti akan memunculkan apa gitu loh. Punya startup apa atau punya industri apa. Nih. Terus ini juga jual beli followers ya ada.
Di tempat saya itu kemarin itu ada yang datang ke tempat saya juga Mas Isa, Mas Ahmad Isa. Nah, ini dia itu bikinkan robot, dia itu punya HP itu 100 lebih. Tapi nggak saya terima kemarin. Ya 100 lebih lah, mungkin 200 lebih HP mungkin ada. Per bulan itu dia omset bersihnya itu 8 juta ngakunya. Ngakunya 8 juta per hari. Lah lah. Per hari itu, Pak. Per hari katanya ya, katanya per hari itu 8 juta. Bukan MLM. Pakai HP jumlahnya 100. Per hari ngakunya bersih 8 juta. Itu untuk apa kira-kira? Bisnis voucher. Oh enggak, itu masih jadul lah Mas Yono ini. Tadi Bisnis yang voucher cover ini. modalnya banyak ini. Terus nanti ilegal juga ini. Ilegal dikena sidak Kominfo. Karena kan ketika kita bagiin WiFi itu kan harus izin ISP, Internet Service Provider. Dia punya HP itu 100 lebih, dibuat nyetel apa kira-kira? YouTube. Bener, yang dibuat nyetel YouTube. Jadi kalau 2 tahun yang lalu itu yang dihapus itu marketplace yang dikadali. Di tempat kami itu ada di daerah kami. Itu mereka itu eh, waktu itu kan Tokopedia sama Shopee itu kan ada cashback namanya. Pernah dengar mungkin ketika Mas Mbak jual lewat Tokopedia apa Shopee, itu Mas Mbak dapat cashback, dapat bonus dari Tokopedia sama Shopee-nya. Pernah ada yang dengar atau kalau belum pernah ya mungkin coba-coba jualan. Ya. Ya. Ya, itu tetapi kenyataannya yang dijual itu barangnya barang nggak jelas. Contohnya nih, contohnya saya jual pulpen ini ya, pulpen ini saya jual. Terus yang beli siapa? Yang beli ya saya sendiri, tapi pakai nomor lain. Ya, ya. Oh ya, ya, paham. Ya, jadi saya jual sendiri, dibeli sendiri juga. Beli sendiri juga. Resinya beli juga di salah satu layanan ongkir. Itu memang ada. Cuma 5.000 apa 10.000. Resinya itu, harga resi. Bisa dilacak. Terus yang nomor saya, jadi dia itu tiap hari itu dipakai puluhan nomor di HP. Satu hari misalkan 10 transaksi, dapat cashback-an misalkan 20.000, kalikan 100 transaksi, coba. Apa 10.000 aja lah cashback, apa 5.000 aja cashback-nya, kalikan 100 transaksi per hari. Untungnya 5 juta, jual Luar sendiri, beli sendiri. Apalagi waktu itu produknya digital, jadi kan tidak perlu ongkir. biasa. Nah, cashback-nya nggak banyak, cuma 1.000, 2.000, tapi kalikan. Gitu. Itu ada bisnis cashback. Sudah ditutup sama Tokopedia, sama Shopee, sama Bukalapak. Terus ada lagi bisnis itu yang datang ke tempat saya kemarin. Tapi saya tolak. Itu bisnis untuk nonton jam tayang YouTube. Jadi subscriber, jadi buzzer. Jadi kalau ini kan jual beli tadi yang ditanyakan Mbak Mas Muhammad Isa kan jual beli follower. Nah, kalau ini kita bukan jual beli follower tapi ya kita jadi followernya di klik-klik di situ. HP-nya itu tiap hari ngeklikin follow itu. Satu kali follow misalkan berapa rupiah. Dikalikan 1.000 follow. Itu seperti itu. Ini kerjaan-kerjaan akan aneh-aneh kayak gitu nanti ke depan. Ya. Mau baik ya bisa, mau jahat juga bisa. Teknologi ibarat pedang. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, ya kita bisa kegilas dengan teknologi tersebut. Lanjut ya, ini ada video juga. Begini jadinya Bentar kalau nih kita kayaknya belum saya share sound kayaknya. Bentar, saya share sound dulu. Mungkin sudah ada yang pernah lihat mungkin. SCTV punya presenter AI. Halo selamat siang, edisi spesial HUT Liputan 6 SCTV ke-27 hadir siang ini bersama saya, Skolastika Silvia. Ini orang beneran apa bukan, Mas Mbak? Yang kiri gerakannya bukan orang. Iya.
Ini tuh hologram. Oh ya, ini AI ini kan salah. Nah, yang ini versi artificial intelligence. Aslinya saya. Ini orang juga apa bukan ini? Oh, Kelihatannya kayak orang ya. Teknologi AI digadang menjadi teknologi kunci di masa depan. Jadi bukan tidak mungkin AI Oke, bisa kita membantu lanjut ya, Mas. rutinitas Selamat kita kita. sehari-hari. Kita tinggalkan sejenak soal AI-nya karena kini kita simak dulu berita utama Liputan 6 Siang hari ini. Sampai di sini Liputan 6 Siang edisi spesial HUT ke-27 Liputan 6. Saya Skolastika Silvia, hologram, versi AI. Apa dia mengatakan? Yes, Cynthia Scholastica. Versi hologram. Hologram, dia tuh hologram ini. Seperti orang. Versi Dan AI. yang asli, Aslinya ini. pamit undur diri. Aslinya malah yang duduk. Buat dosen kayaknya enak ya Pak ya, pakai hologram aja ngajar di kelas ya. Iya, termasuk sekarang kan kalau teman-teman lihat itu kan ada apa namanya? Apa itu kalau yang sebagai selebgram itu AI kan banyak. Betul, belum. Endorse, jadi foto bukan orang beneran, tapi itu adalah AI. Itu, jadi sekarang ada juga seperti itu. Pekerjaan ini otomatis bisa berkurang. Dosen waktu itu saya ngajar juga saya tak ganti pakai AI, pakai Studio DID dan lain sebagainya. Pernah juga misalkan. Nih. Ada juga ini tahun 2 tahun yang lalu. Ini saya ngambil data tahun 2023. Ini yang di Cina ini sudah ada 2 tahun yang lalu, berarti 2021. Di Cina. Sudah pernah ada yang nonton videonya ini belum? 2 tahun yang lalu ini posisinya. Kalau belum mungkin saya paparkan sedikit. Nah, ini kelihatannya taksi kita nih. Di dalam loh, Ah, beneran gak ada orang kan? nggak ada. Cepat loh, takut nggak? Gile. Asik, 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 asik. Takut nggak ada orang dan cepat lah tadi. Iya, dia jalannya cukup cepet. Enggak sih, aku nggak takut karena dia kameranya di mana-mana. Iya, kaget aku. Yeay, taksi kita datang. Wih, dia ngelakson. Oh, dia di sana. Sudah Advisio. Ya, kita samperin yuk. 5920 loh. 5920. Itu bukan. Ya, 5920, true. Yeah. Kamu masuk ke 2 tahun yang lalu ini ya posisi. Oke. Nggak ada orangnya. Bukan mobil hantu. Kenapa nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka. Ini ada number sini. Apakah kamu harus press dari sini pinnya? Iya. Ah. Oke, baru dibukain. Oh, depan nggak bisa. Iya. Cuma ada belakang doang. 罗峰空港为您服务，已为您设置空调为23摄氏度，请正确系好安全带，点击屏幕上方的按钮开 Harus pakai seat belt. Hei, Pang Woma. 可以。 Ternyata harus pakai seat belt. Ya, 出发，udah pencet. Nih, kanan sini, mana? 自动驾驶启动完成，请全程系好安全带，祝 Seru 您行 juga. 程愉快 Takut。nggak? Enggak, aku sama sekali nggak takut. 您可以点击屏幕右下方第一个按钮，调整温度和风量。 Nggak ada yang nyetirin kita loh. Iya. Nih ya, nggak ada orangnya ya. Mobilnya jalan sendiri tuh. Kita berdua sama-sama duduk di belakang. Takut nggak? Aku nggak takut. Oke guys, jadi kita udah nyobain yang namanya robot taksi. Ternyata keren juga. Jadi
meskipun ada yang tiba-tiba nyelak gitu, dia bisa langsung berhenti mendadak, langsung rem. Kan kita juga rasa bukan sampai lem mati sampai mati itu. Dia bisa masih langsung adjust, bisa masih langsung lulus. Ya, ya. Ya. Jadi bagaimana nasib dengan driver taksi di masa depan di China? Ini bagus menurutku, dia bagus cepat react. No, what my concern is nasibnya supir-supir taksi yang manusia. Apakah mereka masih bisa survive di China kalau digantikan dengan semuanya AI seperti ini? Menurutku susah sih. Susah ya, karena kalau supir itu kita nggak suka ada yang ngerokok di dalam pada saat ada penumpang, terus ada yang pelit nggak mau nyalain AC atau heater, dia buka jendelanya gitu. Taksi-taksi yang masih pakai human driver ya ada kelemahan-kelemahannya yang ternyata di sini kita jadi nggak mengalami itu semua. Ya, dan kita nggak takut dia ngantuk sih. Nggak ada ngantuknya ya. Tapi biar bagaimanapun kalau mesin-mesin di pabrik itu harus selalu ada yang namanya kalibrasi secara berkala. Jadi ya mestinya ini ada maintenance juga ya, ada kalibrasi berkala ya. Pasti ada. Karena mereka pakai banyak sensor kan, di mana-mana ini harus kalibrasi semua. Oke, quite an experience, interesting. Very good, rasanya bagus banget. Oke, kita udah turun, sekarang waktunya bayar. Harusnya 21.6 kuai. Oke. Tapi dia bilang workday discount 18.36 kuai. Dan kupon ada 0.9 kuai, so total 2.26 kuai. 5.000 rupiah. Ya. Oke, bayar. Naik taksi AI, goceng aja. Baca komentar-komentarnya juga dari siapa ya, dari atas. Saya baca komentarnya ya ini. Jadi di Indonesia pasti langsung panggil dukun. Ya, jadi orang yang mungkin kaget, makanya itu di Indonesia pasti ditolak Pak, benar, karena waktu ada Gojek sama Grab aja ditolak enggak dulu. Bahkan di daerah saya itu bentrok tukang ojek pangkalan sama ojek online. Ini sama ketika nanti muncul teknologi AI seperti ini, Mas Mbak. Di tempatnya Pak Aryo cuma ada satu ojol doang ya, Grab ya? Iya. Ini bentrok. Nah ini. Nah, makanya itu kita harus siap. Makanya tadi yang komentarnya siapa ya? Kalau di Indonesia akan menimbulkan kontroversi, Mbak Nada. Penanggulangan juga karena kita harus siap. Ya, Imelda mau komentar, Mbak Imelda. Mbak Imelda. Ya. Apa lewat chat aja Mbak, biar nggak terlalu rame ya. Nah ini ya, jadi kalau di luar negeri itu memang jalurnya itu sudah halus, sudah jalannya itu rapi, rata. Di Indonesia mungkin kan beberapa kota itu kan masih banyak jalanan rusak, ibu-ibu sen kiri belok kanan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling mungkin kemarin itu dari teman Kadin, Kominfonya Kadin itu memang kemarin itu kan rencana pembangunan IKN. Itu Hyundai itu sudah menyiapkan pesawat tanpa awak. Jadi kendaraan terbang di grup kemarin di share. Jadi Hyundai itu di IKN itu nanti ada kendaraan-kendaraan seperti ini harapannya. Itu sudah direncanakan. Kalau benar-benar ada IKN itu katanya seperti itu. Ini kemarin karena saya di-share juga di grup. Jadi di IKN nanti infrastrukturnya itu ada kendaraan. Tak coba buka Google coba ya, sebentar. Mungkin ada. Kalau yang enggak di grup saya sih ada di grup WA. Itu memang kemarin ke sana itu sosialisasi dari Hyundai Motor. Hyundai IKN. Jadi kita jangan kaget, intinya itu apa? Intinya nanti kita lihat ya gambarnya aja ya, Hyundai IKN. Nah, ini kayak gini nih Mas, Mbak. Ini ada kendaraan-kendaraan terbang kayak gini di IKN. Oh, kayaknya asli. Nih, Hyundai mengudara di IKN Nusantara ini kayak gini.
Udah MOU ini posisinya, bukan hoax ya ini. Jadi katanya sih bukan hoax karena teman saya kemarin ke sana foto dengan ini. Ini di Detik Oto. Biasanya kalau di kita tuh terkendala di bagian regulasi tuh, di bagian Kemenhubnya. Ya, kalau IKN kan bebas, Pak Bebas Indra. ya? Jadi karena ini Detik Oto ini, mobil terbang Hyundai bakal mengudara di IKN Nusantara. Ini. Hmm. Jadi kemarin MOU-nya itu sudah tahun kemarin apa ya? Saya lihat di grup itu sekitar tahun kemarin. Apa awal tahun ini saya lupa. Nah itu. Ada kendaraan terbang di IKN. Tidak menutup kemungkinan nanti taksi-taksi AI dan lain sebagainya ada di sana juga. Yang konsepnya itu benar-benar smart city di sana. Tuh. Ya, mobil terbang ini. Nih, jadi ada, sudah direncanakan. Jadi jangan kagetan intinya. Nanti 20.030 pekerjaannya aneh-aneh 2 tahun lagi. Tahun lagi, 2 tahun lagi pekerjaannya aneh. Sekarang aja udah aneh-aneh kan. Yang orang di rumah aja kayak ngepet. Tadinya pembelajaran kayak gini saya harus datang ke Cirebon. Sekarang udah daring. Betul. Ya, sudah terbiasa dengan daring sekarang. Nah, ini. Meskipun tentunya ketika ada teknologi kayak gitu ada positif dan negatifnya tentunya. Tuh. Terus ini sebagai hampir penutup, ini sekarang 3 slide lagi nih penutup. Nah, ini nanti pekerjaan-pekerjaan seperti ini tuh yang akan terhilang gitu loh. Oh, Pak, mobil terbang Pak nanti di atasnya kira-kira ada lampu merahnya nggak? Oh, ya seperti pesawat kan dia punya jalur sendiri Mas Afan. Jadi kalau Mas Afan aplikasi namanya Flight Radar. Ini Mas sudah tahu jalurnya Air Asia, jalurnya Lion Air, jalurnya Garuda itu sudah ada jalurnya sendiri. Udah ada sistem navigasinya. Ada mercusuar atau menara pantaunya yang ngatur lalu lintas. Jadi pesawat itu dia mau nurunin ketinggian kan nggak boleh langsung tiba-tiba. Karena sudah ada aturan. Dan jalurnya sudah ada. Nggak boleh keluar dari jalur tersebut. Itu sudah ada. Ini jadi kegiatan-kegiatan yang non-automated manufacture production yang manual-manual lah, yang tidak otomatis. Social media manager, sales, ini digantikan oleh ads, digantikan oleh iklan, oleh data analis, AI, pertanian biasa ini akan hilang. Bagian administrasi, ini ya. Kalau guru aman, guru nggak akan hilang. Jadi guru wajib ada. Kalau guru hilang ya repot. Ya, harus ada teman-teman nanti Ya, jadi guru. ya. Iya, seperti itu. Kayaknya landasan saya juga belum lihat baca detail. Nanti mungkin baca-baca Mas Muhammad Alif. Dibaca-baca ini Hyundai. Nah, terus apa yang perlu kita pikirkan? Itu nanti ketika kita didik adik-adik kelas atau muridnya, itu kita mempelajari ini loh, 10 soft skill ini. Ini yang perlu kita pelajari untuk peserta didik atau siswa atau mahasiswa. Ini kita coba kuatkan mereka di dalam soft skill. Karena ini yang tidak akan dikalahkan oleh AI. Kalau kita berbicara pinter-pinteran atau lebih pinter mana antara manusia dan AI, pasti pinter AI. Tapi kalau berbicara masalah berpikir kritis, kreatif, kemampuan manajemennya manusia, koordinasi dengan temannya, permasalahan emosi, permasalahan kognitif, adaptasi kognitif, negosiasi, pengambilan keputusan, pelayanan, problem solving yang kompleks, ini tidak akan bisa dilaksanakan oleh AI. Nggak mungkin. Nih. Berarti kita perlu didik pembelajarannya itu kita tanamkan seperti ini. Contohnya yang video kan tadi, yang di foto tadi itu eh, di sana ada kayak gini nggak sih? Harusnya sih ada, Mbak. Slide berapa ya?
yang tadi nah, di sana ada mobil-mobil jualan kayak gini nggak sih Mas Mbak di Cirebon? Ada sering lihat mobil jualan. Mobil ini Ada Pak Indra. ada. Nah, itu kira-kira naruh mobil untuk jualan itu gampang apa sulit kira-kira? Sulit kok. Kalau asal naruh mah kita kan nggak tahu nanti di daerah situ ramai atau tidak. Ya. Sulitnya kenapa kira-kira? Kita nggak tahu lokasi yang kira-kira ramai, orang-orang tertarik untuk ke situ atau tidak. Benar, itu karena lokasinya kedua itu kan ini kebetulan ini contoh-contoh kejadian unik ini ya. Ini depannya sini sebelah kanannya itu kantor DPR ini yang kanan sini. Kira-kira ini diusir apa enggak kira-kira? Bisa jadi diusir. Bener, jadi tak taruh mobilnya, terus anak-anak WA di grup, Pak mobilnya didatengin Satpol PP suruh pindah. Ini, jadi kejadian itu nyari tempat, terus nyari tempat lagi itu ada tukang parkirnya, udah ada penjual buah, Mas jangan di sini sudah full, nyari tempat lagi, diusir lagi. Jadi nyari tempat aja itu kadang kita masih muter-muter, apalagi yang tempatnya itu ramai. Nah, ini kemana anak-anak ini, anak praktek ini kita coba bagaimana mereka mecahin masalah itu. Nih, mereka latihan memecahkan masalah di situ internalnya. Nah, jadi kemampuan komunikasi dia kan memang sengaja di sini bentuk kemampuan komunikasi, koordinasi dengan teman-temannya. Nah, itu mungkin nanti yang banyak harus diajarkan ke mahasiswa atau mungkin mahasiswanya nanti ketika jadi guru itu harus seperti ini. Pokoknya paling enggak kemampuan komunikasi, kemampuan emosional itu yang nggak bisa dikalahkan oleh AI. Ya mungkin seperti kayak sekarang daring, ini mungkin kemampuan emosi saya ke peserta hari ini jelas kurang karena jarak jauh. Ya. Nah itu makanya perlu adanya kehadiran seorang guru dan lain sebagainya. Apalagi adik-adik nanti adalah guru. Jadi jangan cuma berbicara tentang pinter. Kalau pinter, AI lebih pinter. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sentuhan emosi, kemampuan komunikasi, kemampuan kognitif. Itu yang perlu adik-adik bangun sebelum nanti masuk ke dunia pendidikan. Karena yang menentukan pendidikan ini maju apa enggak, yaitu adalah guru. SDM kita ini, masyarakat kita maju apa enggak, itu guru. Dan yang memang paling berjuang paling besar adalah guru. Dan memang pekerjaan yang paling mulia. Tuh. Nah, terus ini saya sedikit cerita juga. Nah, sebagai ini tinggal 2 slide. Mungkin 5 menit lagi selesai nggak nyampe ini. Oke. Oh, sudah di WA. Saya jawab, oke, Mas. Ya. Oh, sudah 30 selesai ya. Oke, siap, siap. Nah, ini. Tadi sampai jam 11 niatnya, cuma ternyata mundur lah ini. Nah, ini jadi ini dulu kisah itu mungkin yang saya alami, nanti mungkin bisa diduplikasi sedikit. Nanti pertanyaan paling 2 aja atau 3 lah. Udah banyak di chat juga kok. Nah, ini dulu itu yang paling penting itu nekat dulu. Jadi, ketika usaha itu nekat, jadi mental keberanian dulu. Di tahun 2006 itu saya pertama kali usaha, itu modalnya cuma 50.000. Modal 50.000, tetapi dalam waktu 1 minggu saya uangnya langsung kembali 50.000. Kemampuan saat itu saya cuma bisa servis komputer. Kira-kira 50.000 buat apa, Mas Mbak? Sekitar 3 menit lagi ya, ini 15 menit terakhir untuk kalian jawab. Kira-kira apa? 50.000 saya gunakan untuk apa? Beli alat. Apa? Beli alat. Beli obeng. Beli obeng. Ya boleh ya, salah satunya beli obeng juga benar. Selain itu apa kira-kira yang bisa dapat 50.000 dalam waktu singkat? Apa kira-kira Mas
Ahmad Umaidi, Pak Indra. Apa ya? 50.000. Nah, betul saya. Apa kira-kira? Beli pengetahuan ilmu jaringan. Olah ini teoritis banget, Mas Fajar, nggak apa-apa sih. Jadi dulu saya cepet aja. Ini dulu itu yang benar ada yang beli obeng 50.000. Modal pertama itu saya 50.000. Modal pertama 50.000. Portofolio saham. Oke, belum ada Mas waktu itu. 2006 itu. Ini 2006. Ya, 2006 ini. Nah, ini saya dulu itu cuma ambil 20.000. 20.000 dari uang 50.000 itu untuk fotokopi. Bikin brosur servis komputer, tempelkan di samping-samping sekitar rumah yang di sekitar Wonosobo. Kasih nomor HP. Itu ternyata ada beberapa yang sudah langsung telepon minta servis komputer. Nah, muncul masalah nggak kira-kira? Saya pertama kali megang servis komputer, belum pengalaman. Muncul masalah, saya nyervis nggak bisa. Ini yang perlu dipikir adik-adik. Nyervis nggak bisa. Maksudnya komputernya itu nggak tahu error apanya. Error apanya, nggak tahu dan nggak bisa. Dan saya ke situ sampai jam-jaman lah. Jam-jaman nggak bisa. Solusinya gimana kira-kira? Manggil temennya. Gimana Mas? Manggil temennya, Pak. Benar. Tapi caranya nggak kayak gitu. Caranya kira-kira yang elegan gimana kira-kira? MOU kerjasama sama bagi hasil. Suaranya agak dengung Mas Indra. Bagi hasil biasanya, Pak. Sama teman. Tulis aja Pak Mas. Tulis suaranya pecah. Nah. Bagi hasil ke teman, iya, tapi posisinya gimana gitu loh. Kan kita datang ke rumahnya itu, terus servis nggak bisa-bisa. Ini yang paling nggak ini mungkin nanti sebagai sekilas lah. Sebagai sekilas, supaya teman-teman tahu kira-kira kalau kondisi kayak gitu gimana kira-kira. Karena mesti kita punya kendala kayak gitu. Solusinya ini. Recording in progress. Bawa pulang, bawa ke tukang servis. Dari tukang servis, bawa ke tukang servis harga 30.000 karena kenal. Balikin ke orangnya 50.000, 60.000 lah ini. Untung 30.000. Jadi nggak usah takut, ada tukang servis, kita bawa ke tukang servis. Ini udah ketawain 2 orang ini. Simpel aja. Dulu saya bikin program itu nggak bisa. Ya sudah disuruhan orang aja. Suruh bikin, kita jual kayak gitu loh. Terus kedua branding. Saya ngajar juga, jadi saya nggak pernah ngasih lamaran pekerjaan. Ini mungkin nanti bisa dicontek sedikit-sedikit. Tapi kita bangun portofolio, dikenal orang. Jadi dulu itu saya masuk ke sekolah-sekolah itu bukan daftar sebagai guru, tapi bikin proposal perawatan komputer. Perawatan komputer selama 1 tahun. Itu dulu ya. Kadang yang nggak mau berapa kali kita datang ke situ. Jadi bukan melamar sebagai guru, tapi menawarkan sebagai kerjasama. Malah akhirnya jadi guru dan lain sebagainya. Dan dikenal di beberapa sekolah. Dulu saya prosesnya kayak gitu. Habis itu bangun jaringan, ini penting. Banyak relasi dan lain sebagainya. Terus legalitas. Nah, tadi saya di awal nyebutin legalitas, karena Indonesia itu butuh legalitas. Dan yang terakhir adalah konsisten. Terus ini slide penutup, ini baca sendiri, ini dari ChatGPT. Mungkin itu kesimpulan dari hari ini. Untuk waktu, sebelum tanya jawab, saya kembalikan ke Bapak Indra Maulana. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Aryo atas pemaparannya, luar biasa sekali, banyak ilmu yang bisa kita dapat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran ingin menanyakan perihal dunia IT ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung,
Atau kalau masih malu-malu pakai chat saja nggak apa-apa. Kita masih ada waktu. Monggo, silakan teman-teman. Chat tanya aja apapun. Mas Daryo ini bisa jawab semuanya. Tapi jangan nanya pemenang Pilpres 2024 ya. Iya, Kalaupun ini silakan. diprediksi sama Mas Arya tuh bisa banget diprediksi. Monggo ada yang tanya silakan. Boleh tulis, boleh, resen juga boleh. Bebas. Saya sambil menunggu teman-teman barangkali yang bertanya, mungkin nanti ke depan kita mau ngajak dari geng cyber untuk MOU, barangkali teman-teman di sini ada yang ingin studi independen atau magang di geng cyber diperbolehkan ya, Pak Arjo ya. Boleh Mas, silakan. Nih. Oke, biar teman-teman ada pengalaman ikut di software developer itu seperti apa. Dan kami nanti mungkin kapan-kapan saya akan ke sana lagi ke tempatnya Pak Aryo. Jadi saya sudah sering ya ke tempat Pak Aryo di sana. Ya, siap. Oh ya, untuk studi independen itu daring, full daring. Daring, Kemarin ya? yang dari Kemendikbudristek diminta daring. Oke, ya, Nah, bisa jadi ya teman-teman kalau ada yang tertarik ya, nanti bisa ke Geng Cyber dengan portofolio yang tadi luar biasa sekali. Nanti saya yakin teman-teman bisa dapat perspektif yang lain ya, benar-benar dari dunia industri tentang eh, dunia IT teman-teman ya. Mungkin kalau dari kampus sangat terbatas, pertemuan terbatas, waktu terbatas, nanti bisa ada kesempatan nanti dibuka, silakan untuk join ke Geng Cyber seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oh ya, pada saya nanti minta materinya ya. Intinya nanti menarik ke teman-teman biar bisa di-share ke teman-teman juga. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan, teman-teman. ya. Mungkin kayaknya udah pada tanya tadi di chat langsung sih Pak Indra. Oh, ada ini, ada yang tanya ini. Terkait dengan tadi katanya, nah, Langsung saya apakah jawab aja ya Pak Indra. Mbak ya, Mega Selvia. silakan Pak. Jadi dari Mbak Mega Selvia ini tanya TikTok Shop tadi. Kan katanya TikTok bakal dibuka lagi tapi dengan APK yang terpisah. Apakah nanti bakal sama kayak masalah kemarin atau ada perbedaan? Jadi kalau kemarin saya baca berita yang di Kominfo itu belum mengajukan secara resmi memang TikTok. Tapi kalau secara isu itu tanggal 11 November dia akan rilis TikTok Shop. Kemungkinannya hampir sama mungkin ya Mas Mbak ya. Hampir sama, masalahnya sama karena nanti kan ini sama-sama punyanya TikTok. Antara sosial medianya sama e-commerce-nya. Seperti sekarang, itu ketika TikTok ditutup, itu orang pada rame di Shopee Live. Shopee Live itu rame sekarang. Ketika TikTok ditutup. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi tidak serame dulu, bisa jadi tergantung dari kebijakan di TikTok. Itu dulu TikTok kenapa rame? Karena salah satunya dia itu investasinya besar-besaran. Investasi TikToknya itu besar-besaran. Contohnya gini loh, kayak Mas Mbak, waktu ada Grab Gojek pertama, itu beli lewat Gojek Grab kan lebih murah daripada beli asli kan. Nah, TikTok Shop itu kayak gitu. Dia sengaja jual murah, jual rugi, tetapi dia nyari user, nyari data. Jadi kalau beli langsung harganya 10.000, lewat TikTok harganya cuma 8.000, gratis ongkir. Nah, itu memang permainan sekarang itu seperti itu, Mbak. Gojek dan lain sebagainya, itu memang sengaja bakar uang istilahnya. Bakar uang untuk ngambil keuntungan setelahnya, bukan di saat itu tapi setelahnya. Jadi yang jadi masalah itu nanti dia itu akan bakar uang lagi apa enggak? Kalau kemungkinan sih iya bakar uang. Jadi kemungkinan nanti agak mirip kemungkinan. Mungkin itu Mbak Kayaknya Mega. sudah menyelesaikan masalah kayaknya ya. Ya nggak tahu ini nanti aturannya seperti apa. Jadi kayaknya sekarang itu Menteri UMKM masih agak ya unik juga sih ya sama-sama Mbak Mega. Masih bingung juga sebenarnya. Kita masih belum begitu siap SDM kita. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan Pak Arjen sudah memberikan
eh, ilmunya yang luar biasa teman-teman semua. Saya sih berharap dari acara ini muncul keinginan dari teman-teman untuk saya kayaknya mau terjun ke dunia developer juga deh. Saya nanti mau berguru ke Pak Aryo. Silakan ya. Yap. Kalau keinginan muncul walaupun kecil diteruskan saja. Siapa tahu kayak tadi Pak Aryo kan cuma modal 50.000, sekarang bisa udah 50 miliar kayaknya. Ya, amin. Ya, Ya. Jadi teman-teman nekat silakan. dulu yang penting Pak Indra. Nekat Iya, nekat dulu. dulu. Ya. Hmm. Nekat dulu ya tadi. Ingat nekat dulu, tapi nekatnya jangan nekat yang aneh-aneh ya. 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 Mungkin Maria hari ini mungkin sampai segini dulu mungkin ya. Nanti kalau Ya. besok-besok kami undang lagi untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Siap. Kesediaannya. Ya, Siap, siap. selanjutnya kita foto dulu ya Maria ya. Foto dulu aja Mas, nggih. Tak stop Ya, screen, oke. share screen. Mohon kamera di on semua Mas, Mbak. Ya. Nah, teman-teman silahkan dinyalakan nanti Mas Bahai ya, Mas Bahai silahkan di